Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita masih boleh bersama-sama di dalam jam doa Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Namun sebelum kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan menaikkan doa serta mendengarkan renungan, kita akan bersama-sama untuk bersaat teduh sejenak. Karena Bapa sungguh baik bagi kita, karena Bapa sungguh mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita akan pujikan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan. Engkau terus ada dalam kehidupan kami.
Kami bersuka, kami bahagia karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang terus ada dalam kehidupan kami. Izinkan kami terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan kami ingin menaikkan setiap doa kami hanya demi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah jam doa pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih bersuka cita dan bersemangat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Allah sanggup melakukan setiap perkara. Segala masalah ditanggung di dalam Dia. Segala perkara ditanggung di dalam Dia yang ada dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita pujikan ini dengan lebih sukacita lagi. Saya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berikan sekali lagi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya.
Kita percaya dan yakin kuasa Allah tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Ia selalu menyertai kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan selalu berhasil hanya oleh karena nama Dia, Yesus Kristus adalah kerajaan surga. Kita akan melakukan firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan melakukan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar sore hari ini? Luar biasa bukan? Sebelum kita belajar firman Tuhan sore ini, mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu. Kami akan belajar firman-Mu sore ini. Kami ingin menyerahkan diri kami masing-masing, kiranya Tuhan Kau akan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur Bapa, Engkau masih berada bersama kami di tengah-tengah kami pada saat ini dan memimpin serta menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya. Perikop ini berjudul Tuhan Penjaga Israel.
Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap manusia di dunia ini pasti memerlukan pertolongan. Seperti yang pemazmur katakan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan saja. Kita juga menyadari bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Kita semua merasakan pertolongan dari Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang. Saya juga merasakan pertolongan yang datang dari Tuhan. Banyak kali Tuhan menolong kita. Bukan hanya puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali Tuhan menolong kita. Yang pernah saya rasakan ketika saya merasa khawatir untuk menyekolahkan anak-anak saya karena Pak Heru dipanggil Tuhan. Kemudian saya merasakan pertolongan dari Tuhan untuk kehidupan saya dan anak-anak saya, sehingga tanpa Pak Heru saya bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak saya karena pertolongan Tuhan. Saya juga merasakan ketika pada suatu saat Edi mengalami kecelakaan dan dia bisa selamat, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Pertolongan dari Tuhan juga saya rasakan ketika Nia punya sakit tiroid dan disembuhkan. Itu suatu mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Kita merasakan pertolongan dari Tuhan. Bukan itu saja. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 121 tadi, ayat yang ketiga dan selanjutnya, di situ dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak hanya menolong kita, tetapi Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Seperti orang Jawa katakan bahwa Gusti Allah ora tau sare. Dia memperhatikan kita. Bahkan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dan Tuhan berjanji untuk selalu menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat ayat-ayat tadi, ketika kita membaca ayat-ayat tadi, ketika kita menyadari bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan,
maka kita seharusnya tidak sombong. Ketika kita kaya, ketika kita sehat, ketika kita punya anak yang baik-baik, kita menjadi sombong. Tetapi seharusnya kita sadar bahwa itu semua ada karena pertolongan dari Tuhan. Saya dulu pernah punya seorang tetangga di Semarang. Dia sangat kaya karena dia seorang direktur sebuah perusahaan besar. Dia punya istri yang sangat cantik. Dia punya anak-anak laki dan perempuan. Pada suatu saat dia bercerita pada tetangga-tetangganya bahwa dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Bahkan dimakan sampai 7 turunan tidak akan habis katanya. Tapi pada suatu saat ketika dia sedang bermain tenis bersama teman-temannya, pada saat itu dia terkena serangan jantung dan meninggal. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada pada diri manusia itu hanya karena Tuhan, hanya pertolongan Tuhan. Jadi kita tidak sombong, tidak boleh sombong kalau kita menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita adalah dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, kita tidak pernah khawatir dan hanya selalu berserah kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, tapi kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apapun situasi kita tidak perlu khawatir karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, kalau kita menyadari pertolongan Tuhan, maka kita akan selalu bersukacita. Ketika kita dalam keadaan kaya, sukses, sehat, semuanya yang indah, kita bersukacita. Tetapi apa yang terjadi dengan diri kita? Ketika kita menderita, kita sakit, kita gagal, kadang-kadang kita tidak bersukacita. Tapi dengan menyadari akan pertolongan Tuhan, kita akan senantiasa bersukacita. Karena ketika kita gagal, ketika kita dalam keadaan menderita, ketika kita jatuh miskin, ketika kita sakit, kita bisa memanggil Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita merasakan pertolongan Tuhan itu, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, baiklah kita juga harus menolong orang lain yang berkesusahan. Jika kita ditolong, kita juga akan menolong orang lain. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita seharusnya peduli terhadap orang lain. Kita harus menolong orang lain. Kita harus juga mengasihi orang lain. Khususnya pada saat pandemi seperti ini, kita seharusnya boleh lebih peduli dengan sesama kita yang memerlukan. Dan juga menjelang hari Natal, apa wujud ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita yang telah ditolong oleh Tuhan, khususnya menjelang Natal ini. Wujud ucapan terima kasih kita ketika kita merasa
Tuhan sudah lahir bagi kita, untuk kita. Apa yang dilakukan oleh panitia Natal pada saat ini, semua program-program dan rencananya, baiklah kita sebagai anggota gereja turut mendukung panitia Natal. Mereka merencanakan untuk berkunjung ke panti asuhan. Mereka merencanakan untuk berbagi berkat kepada saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan. Karena itu mari kita dukung sepenuhnya agar semua bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari pada saat ini, firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami pertaruhkan doa ini. Amin. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.